Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, apa kabar ya? Kita jumpa kembali dalam edisi yang seperti biasa, sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini kita akan menyoroti ke anak-anak kita. Saya Francisca Audrey dan seperti biasa saya ditemani oleh sahabat saya, Laurencia Fani. Dan hari ini siapa nih yang mau ngobrol tentang anak-anak muda nih, Van? Oh ya, seorang Romo muda, muda-muda juga ya. Iya, terima kasih ya Romo Sisko. Terima kasih juga sudah hadir. untuk Audrey dan Fani yang sudah mengundang di studio ini. Iya, pasti kita mau melanjutkan loh Romo untuk obrolan yang 2 bulan lalu ya, Yesus Vivit. Tapi kita lebih menyorot untuk sudah seperti apa yang kita persiapkan wadahnya, ajakannya, seperti gitu ya, Dre ya. Jangan ini loh, Dre, untuk ke gereja aja ya. Anak-anak sekarang itu. Iya, anakmu susah banget ya, walaupun ya. Jadi ini ceritanya berangkat dari pergumulan ya sebagai ibu benar. yang punya anak. Kita cuma bisa ngingetin ya, besok hari Minggu loh ke gereja loh. Ya, ke gereja tuh nggak kan kita nggak tahu ya, Romo. Iya, jauh sekolahnya ya. Sekolah. Jadi gimana tuh, Romo? Terus selalu alasannya itu ya, Romo ya. Begini, bosan, khotbahnya itu nggak kena. Ya, itu adalah satu PR yang harus kita pikirkan bersama-sama untuk bagaimana gereja memang sungguh-sungguh hadir juga di tengah anak-anak muda yang dengan dinamikanya yang sangat kompleks ya kalau kita bilang di zaman sekarang ini. Sehingga kan banyak perbandingan. Jadi kita tuh memang salah satu hal kita ditantang juga ya sebagai gereja. Kita ya artinya memang di satu pihak ya kita tetap mengikuti kaidah-kaidah tata liturgi, segala hal-hal yang telah berlaku. Tetapi di lain pihak kita juga bagaimana kita bisa menjawab apa yang menjadi harapan dari anak-anak muda kita. Ya mungkin terkait dengan itu ada yang bilang, ke gereja juga membosankan, Romo. Liturginya begitu, kemudian khotbah Romonya katanya. Ya banyak hal lah yang kadang-kala menjadi alasan. Jadi mereka kayak jadi mencari pembenaran aja ya, sebenarnya. Pembenaran artinya. Tapi ya tapi benar. Apa namanya? Ada benar jadi satu evaluasi sebenarnya buat kita. Nah, tapi kalau ke gereja itu kan memang Romo itu kan tidak hanya menyampaikan pesan menurut keinginan anak-anak muda, karena yang disampaikan tuh banyak orang yang hadir di situ, mulai dari anak kecil ada di situ, ada anak mudanya juga di situ, ada orang tuanya juga di situ. Ada nenek kakeknya ya, Romo ya. Kakek neneknya juga ada di situ. Jadi sangat kompleks. Nah, kalau yang seperti itu ya bagaimana ya? Tergantung ya motivasi, pemberian motivasi. Kalau kita ke gereja itu datangnya emang hanya untuk mendengarkan khotbah. Karena kalau kita datang ke gereja itu kan tujuan utamanya kan kita mau berelasi dengan Tuhan. Barangkali dengan khotbah yang seperti itu juga adalah salah satu didikan Tuhan buat kita menjadi pribadi yang sabar, belajar, karena perlu juga diketahui oleh teman-teman loh, tidak gampang loh Romo-Romo itu menyiapkan khotbah. Apalagi khotbah untuk semua kalangan yang ada di situ. Beda kalau misalnya kita khotbah khusus untuk anak muda, pasti kita bawa dengan cara anak muda. Lebih enak ya, Romo, temanya apa bukan tema ya, target audiensnya jelas gitu. Target ya segmentasi kalau misalnya kan target audiensnya itu jelas. Nah, kalau kita juga misalnya berkhotbah di hadapan oma opa juga pasti dengan gayanya dengan oma opa, nggak mungkin kita buat gaya kayak untuk anak-anak muda ke orang tua gitu kan, kayaknya nggak klop gitu, bingung mereka. Begitu juga ketika berhadapan dengan kaum muda, ya pasti kita berjuang sedapat mungkin, kita juga belajar bagaimana sih kita menyampaikan pesan untuk anak-anak muda supaya pesan yang kita sampaikan melalui khotbah, melalui pengajaran, seminar itu kena nyampe ke mereka. Gitu. Berarti ada waktu spesifik dong, Romo, khusus waktunya kalau kayak begitu ya. Iya, memang. Kalau yang umum mereka kayaknya ya memang enggak. Karena itu ada di beberapa paroki yang saya tahu mereka juga ada ekaristi kaum muda. Iya. Jadi ini adalah satu bentuk akomodasi. Jadi gereja mengakomodasi juga bahwa ada nih perayaan ekaristi yang dikhususkan buat
anak-anak muda biasanya ada yang di satu paroki mungkin mereka mengadakan hal itu setiap sebulan sekali atau ada 1 bulan 2 kali gitu. Karena ya concern karena perhatian juga kepada anak-anak muda kita. Nah, kalau kita sudah menyatu dengan perayaan liturgi yang umum ya kita juga harus belajar menyesuaikan. Begitu. Tapi bagi saya kalau misalnya karena hanya alasan seperti itu sih itu pembenaran diri aja. Artinya orang nggak mau ditantang. Jadi kita dalam kehidupan ini kan juga perlu ya penyesuaian. Memang sih romonya juga harus belajar bagaimana membawakan khotbah itu secara menarik. Nah, itu juga satu tugas PR buat kami, buat saya sebagai romo gitu. Nah, sebelum melangkah ke situ berarti tugas kita nih romo keluarga kan yang paling kecil itu untuk memotivasi. Nah, keluarga juga berperan tuh memberikan motivasi ke anak-anaknya. Ya kan itu tugas. Iya. Tugas dari orang tua kan. Orang tuanya. Orang tuanya sudah menarik. Ayo Dek, ayo Kak, ikut ke gereja. Enggak. Iya, susah ya Romo. Kan kita bilang, nanti kita ke gereja ketemu Tuhan, kita bisa ketemu. Susah Romo, dia sesuatu yang abstrak atau apa gimana kan ya tantangan Romo untuk di zaman gitu loh. Di zaman sekarang itu tantangannya kan kita kan hidup dalam iklim materialisme kan. Segala sesuatu diukur dari yang kelihatan, yang fisik. Nah, ya kita bisa memahami pergumulan psikologis anak-anak yang kadang-kala menuntut sesuatu bukti nyata. Oh, kita mau pergi ke gereja sembahyang pada Tuhan. Kadang-kala ya Tuhan nggak kelihatan di mana ya, gitu kan? Iya. Tuhan nggak kelihatan. Kita bicara mana Tuhan gitu. Seringkali orang mempertanyakan ya anak-anak muda di zaman sekarang ini. Dan itulah satu pergumulan dan bagaimana kita juga berusaha untuk menjelaskan bahwa ketika kita hadir dalam Ekaristi itu, makanya kita juga bukan hanya melihat secara fisik. Kamu juga harus aktifkan mata rohanimu. Supaya kamu juga mampu melihat kehadiran Tuhan yang nyata dalam perayaan Ekaristi. Karena pada saat konsekrasi, gereja sungguh-sungguh mengajarkan dan mengimani Yesus hadir pada saat itu. Dan orang-orang yang punya mata rohani, mata batin, yang bisa mengalami dan sungguh mengalami dan merasakan. Itu adalah saat-saat sakral kita. Saat-saat persatuan kita dengan Tuhan. Tuhan hadir. Sungguh-sungguh secara nyata. Sehingga ketika imam mengatakan inilah tubuhku, inilah darah. Itu bukan sekedar lambang. Tapi itu dia sungguh-sungguh hadir pada saat itu. Iya. Pengajaran iman itu sendiri pengajaran iman. Iya. Banyak hal ini ya tentu tugas kita banyak kalau kita inventarisir satu-satu itu kan. Tadinya kami berpikir ya, mungkin kerjasama dari sekolah begitu loh, mau ya bisa juga dari sekolah. Sekolah kan yang sekunder bukan yang primer. Tapi kan yang paling utama itu kan dalam keluarga. Karena sekolah iman yang pertama-tama dan paling utama itu kan keluarga. Sehingga keluarga itu juga disebut sebagai Ecclesia Domestica, Ecclesia Minola, gereja kecil, gereja rumah tangga, dan dalam keluarga itulah ya anggota-anggota keluarga itu belajar untuk menerapkan menghayati iman yang sudah diwariskan, yang berusaha untuk diaplikasikan dalam hidup sehari-hari gitu. Ya, kalau sekolah juga oke, tapi sekolah kan ya sifatnya sekunder. Kita nggak terlalu bisa menuntut banyak hal dari sekolah. Tentu banyak hal juga yang mereka ajarkan. Ya, artinya mereka menjadi mitra keluarga dalam pendidikan anak-anak. Dan gereja juga itu menjadi mitra kita. Tapi gereja itu sendiri kan keluarga itu. Jadi begini Romo, kalau kami berangkat dari pikir, ini anak-anak ini diajak ke gereja aja sulit gitu ya. Gimana kita bisa melihat mereka aktif di komunitas OMK, misalnya kayak begitu ya. Terus kita berpikir, oke, mungkin sekolah. Dan data kita sudah dapat bahwa beberapa sekolah besar ya bagus ya, mereka sudah punya link ke paroki untuk itu. Menghidupkan, memberikan nyawa gitu ya pada anak-anak muda usia SMA ini untuk bisa berperan memberikan apa
ke paroki masing-masing. Contoh misal ngajar kami di komsosnya ya mereka Aktif di komsos. bikin apa gitu, dan itu nanti mereka dapat insentif ya Dre ya, insentif untuk nilai atau untuk kelulusan seperti itu. Nah tapi itu dari sekolah gitu ya Romo ya, itu bisa gitu. Dan kami juga dapat data nggak semua sekolah sudah melakukan itu gitu loh. Jadi kalau dilihat ya begitu, sedikit sekali OMK yang mau gitu terjun ya setelah mereka SMA lulus, begitu masuk perkuliahan atau usia muda hilang. Wah, ada lagunya judul hilang. Dan kita sebagai orang tua atau orang dewasa gitu ya di hidup menggereja ini prihatin loh sebenarnya. Ini anak-anak kemana ya gitu loh. Ya itu ya ada yang bisa jalan, ada yang enggak ya gitu ya. Kenapa di sekolah kok bisa, tapi kok kenapa di gereja kok nggak jadi gitu ya. Makanya itu perlu yang namanya kita banyak faktor yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu. Kok di sekolah dia bisa aktif, tapi kenapa di lingkungan gereja sendiri ya diharapkan kok enggak gitu. Karena pasti ada sesuatu dan lain hal yang tentu harus perlu kita ya perbaharui dalam kehidupan gereja kita misalnya. Kan itu kalau bisa dianalisis kan ada iklimnya, ada sistemnya, ada aktornya gitu. Oke, mungkin aktornya itu bagus. Tapi kalau sistem dan iklimnya tidak mendukung, itu juga nggak jalan. Iklimnya udah bagus, sistemnya udah bagus, tapi aktornya juga nggak mau ya nggak bisa. Makanya dia harus harus sinergi antara iklimnya bagus, orang senang pada di situ kan. Sistemnya udah jalan nih. Kemudian aktor-aktornya juga tentu ya punya keinginan untuk mau pelayanan. Mereka sungguh-sungguh punya sumber daya yang cukup untuk bisa mensupport supaya sistem ini bisa jalan. Lalu iklim di mana mereka bisa berkembang itu ya sungguh-sungguh membuat mereka dapat menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi harus kita lihat lagi. Jangan-jangan di gereja kita, di paroki kita, iklimnya tidak mendukung. PR kita bersama. Atau sistemnya nggak mendukung. Iya. Kita satu pihak sebagai orang tua mengharapkan anak, tapi di lain pihak anak-anak kita itu juga harus dipelajari. Mereka punya psikologi perkembangan mereka. Kadang-kala mereka pengen buat sesuatu yang kreatif, tapi kadang-kala support sistemnya nggak jalan. Mereka misalnya mau buat kegiatan seperti ini, kadang ya selalu dibatasi banyak alasan, misalnya dalam hal pendanaan macam-macam. Nah, bukan cuma pendataan ya, bukan cuma dana aja sebenarnya. Akhirnya mereka jadi jadi mundur. Males pusing ribet gitu ya. Tapi kita perlu belajar ya. Saya juga kadang-kala sangat kagum ya dengan teman-teman dari gereja-gereja yang lain begitu, anak-anak mudanya. Saya tanya karena mereka tuh diapresiasi. Itu Jadi mereka bekerja itu ada apresiasi yang diberikan kepada mereka. Kita kadang-kala boro-boro. Iya. Makanya mereka banyak tuh anak-anak muda Katolik yang justru mereka perginya ke aktifnya ke teman-teman komunitas-komunitas yang itu Kristen. Mereka pemain musik di sana, main gitar, main piano. Saya tahu beberapa itu ada di situ. Padahal mereka Katolik. Mereka membantu karena mereka diapresiasi. Dan mereka bisa menyalurkan apa mereka yang mau. Ya, gitu, pelayanan memang oke, pelayanan juga, tapi pelayanan bukan di rumah sendiri gitu toh, rumah tetangga. Iya, pelayanan juga, tapi kan tidak harus banyak, tetapi ada apresiasi yang kita berikan ke mereka. Gitu. Nah, makanya mungkin sistem itu juga yang perlu dievaluasi. Iklim, bagaimana iklim menciptakan iklim yang sungguh-sungguh kondusif sehingga anak-anak yang masuk ke dalam komunitas itu merasa at home. Sehingga kalau situasinya at home, mereka pasti dengan sendirinya enjoy dan
pasti banyak kreativitas yang muncul mau gitu. lebih berkreasi ya Romo Iya. ya. Itu kan kalau dalam pendampingan anak-anak muda, jadi kita jangan langsung dengan program yang berat-berat. Ajak mereka kumpul dulu loh. Iya. Kumpul, kita udah buat gathering, kalau udah bonding, udah memang ini baru kita lemparkan ide. Ini kita mau buat apa nih gitu. Dan anak muda itu kreativitasnya luar biasa. Pinter banget juga. Iya, kadang-kala ya perlu orang juga yang mampu mengimbangi kreativitas mereka. Tentu juga ya lama-lama kita yang awal-awalnya biasanya diarahkan ke hal-hal yang lebih sifatnya fun. Nah, yang penting mereka udah ngumpul nih. Iya. Olahraga Lama-lama bareng. kita masukkan ke dimensi yang rohani-rohani gitu. Ya itu sih menurut pandangan saya, nggak tahu ya, mungkin teman-teman Romo yang lain punya pendekatan yang lain. Jadi pertama supaya terbentuk dulu bondingnya dulu ya Romo Bondingnya ya. dulu. Kalau bondingnya itu Kita udah kuat. dan bondingnya bukan masuk dari sektor agama ya. Iya, yang Dari umum. sektor Yang umum ya. umum, yang fun Yang sifatnya tadi ya. fun aja dulu. Iya, iya. Dan baru kemudian kita memasukkan nilai-nilai itu. Kalau mereka udah kuat, nah udah memang sungguh-sungguh merasa bertumbuh di dalam komunitas itu, nah baru kita memperdalami iman mereka lagi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Kalau awal-awal mengumpulkan mereka itu kan ya Iya, makanya penuh perjuangan juga. betul. Karena sekarang juga ini kita hidup di era keterbukaan informasi. Iya. Jadi mereka begitu banyak perbandingan-perbandingan, mereka membandingkan dengan komunitas-komunitas yang lain, jadi banyak pilihan. Dan ini tentu juga tantangan dari keluarga. Keluarga kan, orang tua kan sangat mengharapkan anak-anaknya mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan menggereja seperti itu, dalam kegiatan OMK, ya terlibat dalam pelayanan komsos lah, gerakan-gerakan kepemudaan, dan lain-lain. Ya itu adalah idealisme, itu adalah harapan kita. Tetapi kenyataannya ya tidak begitu banyak juga anak-anak muda kita yang mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Apalagi karena yang banyak usia faktor. muda bekerja itu ya Romo ya. Udah hilang senyap. Apalagi kalau sudah sibuk dengan pekerjaannya, mereka lagi membangun karir. Iya. Itu kan perlu dimengerti. Karena itu juga di gereja kan kayaknya perlu ada yang namanya wadah komunitas karyawan-karyawati Katolik. Jadi mereka berkumpul ya sesama dengan profesional muda itu ngumpul tuh. Karena kan mereka kan dengan frekuensinya sendiri. Jadi ada komunitas profesional muda Katolik yang ngumpul. OMK yang umum ya buat sendiri gitu. Ada sekami remaja. Iya. Remaja-remaja mau dicemplungin ke OMK juga kadang-kadang bingung. Ya, definisi tentang OMK juga kan harus diperjelas. Iya. Iya. OMK tuh yang dimaksud dalam kategori orang muda Katolik itu dari usia berapa ke usia berapa gitu. Kita masuk OMK nggak ya? Iya, masih. Masih kalian orang muda kadaluarsa. Gitu. Iya. Jadi ya banyak hal sih yang kalau kita mau upgrade kehidupan gereja kita, mau buat sesuatu yang ya pengembangan yang lebih bersifat masif begitu. Ya memang perlu juga kajian-kajian sih, harus dipelajari, harus dianalisis. Makanya penting juga ada litbang di paroki itu, penelitian dan pengembangan. Pertanyaan saya, apakah di paroki itu punya yang semacam lembaga litbang juga, penelitian dan pengembangan? Dia meneliti, membuat analisa terhadap parokinya. Iya. Karena Kadang nggak semua paroki sama ya Romo. Iya, karena nggak semua paroki itu karakteristiknya berbeda-beda. Paroki di perkampungan dengan paroki di perkotaan udah beda. Bahkan yang sebelahan aja beda ya, Mo. Paroki yang berada di perumahan-perumahan yang elit dengan paroki yang di tempat yang umum itu udah beda. Iya. Jadi makanya bukan hanya di lembaga-lembaga publik yang resmi aja perlu litbang begitu, tapi juga di paroki saya rasa juga penting tuh yang namanya litbang. Jadi saya kan percaya pasti adalah banyaklah ada pasti dosen-dosen atau juga yang
Kalau nggak bisa ya mungkin kita bisa berkolaborasi, cari orang yang bisa membuat penelitian. Iya. Karena pastoral yang ini kan pastoral berbasis data. Jadi bukan pastoral berbasis spekulasi. Dalam arti hanya prediksi-prediksi doang. Nggak bisa. Padahal nggak seperti itu kenyataannya. Nah itu juga banyak faktor yang mempengaruhi. Kenapa sih anak-anak muda kita tuh cenderung kurang begitu aktif dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Ya mungkin kita juga nggak terlalu serius dengan anak-anak muda. Kitanya ya. Iya. Tanya dong pada diri sendiri gitu kan ya. Tanyakan pada diri sendiri, jangan pada Jangan rumput-rumput sama goyang. rumput ya. Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Enggak lah. Rumput yang bergoyang. Oke. Gitu. Romo mau ngasih lagu nggak untuk menutup sesi yang pertama ini? Ya, Yuk, mau biar semangat Romo. biar Jangan- semangat mo. Kita nyanyi mo buat Iya. anak-anak. Buat anak-anak muda, itu apapun proses yang sedang kita alami sekarang ini, yakinlah bahwa Tuhan saat ini sedang membentuk kita. Ya, dalam kelemahan, keterbatasan kita, mungkin dalam kegairahan kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, ataupun juga dalam perasaan-perasaan kegalauan, kita kemudian juga kurang semangat, agak ogah-ogahan, itu ya udah kita berdinamika dalam semua hal-hal seperti itu. Tapi percaya bahwa Tuhan juga tidak pernah lepas tangan. Tuhan selalu campur tangan untuk membentuk kita. Ya, Tuhan membentuk kita itu bagaikan dia tuh seperti tukang periuk yang membentuk bejana yang terbuat dari tanah liat. Tanah liat itu rapuh. Tetapi dia mau membentuk itu menjadi suatu bejana yang baik untuk menyimpan rahmat-Nya. Ya, segala rahmat Tuhan disimpan di dalam bejana tanah liat yang rapuh dan gampang pecah. Tetapi kalau kita tetap berada di dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak akan dengan begitu rela melepaskan bejana itu sampai hancur. Kalau kita salah menempatkan diri kita, maka dengan begitu gampang bejana itu dilepaskan dan hancur berkeping-keping. Amin. Gitu ya. Harus yakin untuk itu ya. Iya. Walaupun kadangkala bentuknya kan nggak benar ya Romo. Kan bikin bejana tuh kan kadangkala bentuknya meleak. Kalau Tuhan kalau pasti Tuhan, memperbaiki. Ya, pasti Tuhan memperbaiki. Iya. Maksud aku begitu. Tapi loh. kalau dia misalnya agak penyok-penyok lagi, dia bentuk lagi dari Iya, awal iya, sampai betul. dia menciptakan sebuah bejana yang sempurna, yang baik. Sempurna dalam arti sempurna, tetapi dia rapuh juga karena terbuat dari tanah liat. Ya. Gitu. Oke. Yuk. Mari Romo. Mari kita nyanyi ya, Iya. sama-sama ya. Kita ingat Bersama Dua OMK dua di OMK sini. ini, yang kadaluarsa. orang muda kadaluarsa. Oke. Yuk. Bagai bejana. Bagaikan bejana, kita siap dibentuk ya. Ada teksnya ya? Ada. Mari diperlihatkan dong juga ke saya ya. Iya. Kita nyanyi ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
akan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sahabat, obrolan ibu-ibu yang terkasih seperti bejana yang kita nyanyikan di lagu tadi, kita selalu siap untuk dibentuk. Dan untuk itu, mari kita jeda sejenak, kita refleksikan apa yang disampaikan oleh tadi Romo Sisko. Di sesi yang pertama, kita akan kembali untuk mendapatkan lebih lanjut di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, terima kasih sahabat masih bersama kami dalam obrolan mengenai apa sih orang muda tersebut, kita harus bagaimana gitu ya, masih apa sih bersama PR kita. Iya, betul. Masih bersama dengan Romo Sisko Alexander MSC, saya Francisca Audrey dan sahabat saya Laurencia Fani. Nah, Romo, dari data kan kita tahu ya, orang muda itu ada sekitar 100.000 sampai 125.000 di keuskupan. KJ ya? Iya, gitu ya. Konteks Keuskupan Agung Jakarta. KJ. Berarti berapa persennya itu lumayan ya? Karena Banyak. populasi Dari 500 ribu di Bijuk ya. 20%-nya adalah orang 20% muda. adalah anak muda Iya, kita kan. betul. Banyak itu. Iya, tapi Potensi. tadi yang seperti tadi Romo katakan, nanti pada saat mereka mulai kerja, hilang kan, karena mereka sibuk dengan aktivitas saja. Jangan sampai nanti mereka tibanya masuknya lagi udah pensiun. Hilang benar. Iya. Ya. Makanya itu saya katakan tadi perlu ada wadah buat mereka. Karena kita tahulah anak-anak muda khususnya yang tinggal di kota metropolitan Jakarta dengan segudang ya pekerjaan, tuntutan hidup, Iya. macam-macam itu. Kan mereka lagi meniti karir. Mereka juga fokus dengan pekerjaan mereka di satu pihak ya. Tapi saya percaya juga ada kerinduan juga kadang-kala mereka ingin terlibat dalam pelayanan, dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Ya, memang tidak semuanya, tapi juga masih ada juga anak-anak muda juga yang memang mau dan terlibat ya dengan kesadaran penuh untuk ya dia tidak hilang dari gereja gitu. Makanya ikut-ikut kegiatan-kegiatan, misalnya ada yang ikut persekutuan doa misalnya kan. Itu banyak Ya, kan. kalau di kantor mengadakan, saya juga sering lihat ya Romo, Iya, anak-anak muda ini kantor-kantor. ikut gitu loh. Kantor-kantor kan banyak Jumper bikin atau ya. Jumper tuh banyak tuh. Saya kalau ikut Jumper itu banyak anak-anak muda tuh. Iya, iya. Kan profesional muda kan rata-rata. Nah itu tadi bagaimana dari misalnya dari tingkat paroki sendiri, bagaimana dia meng-create lah satu wadah buat mereka untuk berkumpul. Yang khusus buat profesional muda misalnya. Cuman kalau kita memberikan tuntutan begitu, kadang-kala kan juga harus banyak belajar memahami mereka. Karena mau dipaksa, kalau kita kayak seakan-akan dipaksakan gitu. Karena kalau dipaksakan tuh jadi konotasinya jadi negatif. Orang melakukan dengan terpaksa juga kan nggak baik. Iya. Tuhan kan bilang kalau memberi diri, kalau memberi sesuatu, itu harus dengan sukacita, jangan karena terpaksa. Karena Tuhan lebih berkenan dengan pemberian yang tulus tanpa ada paksaan. Kan percuma jadinya. Tapi ada juga yang mengatakan, ya nggak apa-apa, dipaksa aja dulu. Biar biasa dulu mau. Kalau nggak Siapa tahu. Itu dulu kali ya, kalau sekarang dipaksa, udah bisa. dipaksa aja dulu. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus sudah bekerja untuk mengubahkan. dijeblosin dulu ya. Iya, dicoba. Ada satu kayak misalnya di gerakan-gerakan kepemudaan anak-anak muda itu kan, misalnya saya kan juga mendampingi di Choice gitu kan. Iya. Itu kan biasanya awal-awal datang ikut Choice apa? Karena dipaksa mamanya, disuruh misalnya atasannya di kantor gitu. Tapi lama-lama mereka berproses dan mereka bersyukur bisa mengikuti kegiatan begitu. Ngaku mah, iya. Iya, Iya. ya.
ya orang muda kan masih berdinamika ya. Iya, tapi mereka juga punya ini ya setelah masuk gitu. Ya kalau maksudnya mereka bisa enjoy, bisa bonding ya lanjut. Tapi sometimes pada satu pertemuan, aduh tidak enak sekali kayak gitu ya. Itu nggak menutup kemungkinan untuk hilang beneran. Makanya support system itu perlu kita bangun ya. Karena ada juga yang sharing kayak saya bilang ada satu anak muda yang Romo malas aja sih mau di gereja sana karena senioritasnya terlalu kentara gitu. Ada yang sampai mengungkapkan begitu. Kita mau buat begini, tapi kadang-kala di-cut oleh para senior gitu. Akhirnya ya kita udah memikirkan yang terbaik menurut mereka, tapi di-cut gitu oleh. Ya artinya ya itu juga jadi PR juga ya buat kita yang mungkin kalau memang kita pengen mau meneruskan estafet ke anak-anak muda ya kita berikan banyak juga mereka punya peranan begitu. Iya, porsinya dibanyakin. Porsinya lebih banyak. Peran dan tanggung jawab. Kepercayaan kita terhadap mereka. Karena gaya mereka tuh kan pasti beda dengan gaya generasi baby boomers. Gitu, generasi milenial. Sekarang kan ya kita milenial juga ya. Karena ketahuan umur dari generasi milenial itu udah semacam kayak yang sudah berkarir lah begitu, yang udah lagi belajar berjuang di dalam kehidupannya. Pada umumnya udah menikah, udah banyak yang menikah kan milenial ya. Nah ini generasi Z ini yang agak berbeda kan, Gen Z. Bahkan kalau yang keluarga-keluarga dari Gen Z tuh kadang kala lucu-lucu juga lihat mereka kayak pendekatan terhadap anak-anak mereka gitu. Iya. Gen Z. Sekarang generasi apa? Generasi Alpha. Iya. Nah, itu makanya tadi saya penting juga tuh buat semacam kayak penelitian. Litbang di paroki-paroki itu ada nggak tuh litbang semacam pusat bukan hanya di Keuskupan tetapi di tingkat paroki sendiri. Iya, karena ada paroki karena dia harus olah tua, juga. Paroki muda. Karena masing-masing paroki itu kan punya karakternya beda-beda. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir gitu. Kalau misalnya paroki-paroki yang ada di pesisir-pesisir, di pinggir-pinggir pantai, misalnya bagian utara dengan paroki yang ada di selatan, itu pasti karakteristiknya beda. Betul. Paroki yang berada di daerah timur dengan paroki yang berada di bagian barat juga pasti karakteristiknya juga pasti beda. Atau paroki-paroki yang berada di kompleks-kompleks misalnya perumahan-perumahan yang elit-elit begitu, itu pasti beda. Jangankan paroki, lingkungan aja beda ya. Lingkungan aja beda. Maksudnya karakteristiknya bisa beda-beda. Beda-beda. Jadi pendekatan terhadap anak-anak yang tinggal di daerah dengan anak-anak yang tinggal yang di tempat yang biasa pasti beda. Nggak bisa. Itu makanya butuh effort dan butuh energi dan butuh perhatian yang besar sebenarnya untuk anak muda. Siap nggak kita? Siap nggak? Betul, Romo. Ya kalau saya lihat di paroki saya pun, saya melihat kok ini dari lingkungan atau wilayah yang itu aja yang banyak gitu, yang lain kemana? Kayak gitu. Ya artinya sorry to say ya, misalnya mengatakan kita jujurly ya, orang selatan bilang jujur ya. Itu kita juga perlu jujur dengan keadaan-keadaan karakter-karakter itu kan banyak beda. Anak-anak yang mungkin dari keluarga yang berada dengan yang biasa itu kan mesti beda. Jadi bukan membuat sekat-sekat, tapi kenyataannya begitu. Perilaku, cara berpikirnya itu juga mesti beda. Jadi hal yang paling utama yang kalau saya simpulin dikit, hal yang paling utama yang bisa kita lakukan sebagai gereja, ya kita harus mempunyai itu ya. Litbang itu ya untuk meneliti. Salah satu ada, tapi artinya ada wadah lah buat mereka untuk untuk bisa berusaha memberikan ruang untuk mereka gitu loh. Berikan peranan juga buat mereka. Saatnya mungkin. Jadi kita yang orang-orang tua ya harus juga dengan rendah hati. Saatnya kita mundur begitu. Mundur sedikit lah gitu. Artinya sedikit aja mundur. Dong, tanggung kok. Enggak, maksudnya artinya kita memberikan tapi kita juga tetap ya mendampingi. Tidak dilepas total gitu karena
Kalau dilepas begitu saja bisa kebablasan juga. Ya mungkin dia sebagai orang-orang tua semacam kayak fungsi kontrol. Ya, harusnya begitu ya, Iya. harusnya. Fungsi gitu. kontrol gitu. Kalau misalnya Bukan ada hal mengontrol ya, tapi mengontrol sih enggak, cuma memberikan masukan aja Iya, gitu. iya, iya. Memberikan ya kan orang tua kan dianggap punya kebijaksanaan yang sudah lebih begitu. Mereka udah bisa berpikir dalam hal kebajikan macam-macam ya. Ya pastinya sudah dewasa atau sudah matang lah gitu. Ya anak-anak muda kan perlu juga dibimbing. Kita memberikan tanggung jawab, tapi jangan sampai kebablasan juga. Akhirnya nanti kita sendiri yang repot kan. Iya, tetap ada koridornya itu. Tetap ada. Ya, tetapi juga jangan menekan. Jangan dibatasi. Jangan Maksudnya dibatasi jangan dalam bisa arti dibatasi, maksudnya jangan ditekan aja ditekan gitu. ya. Mengekang. Berikan mereka porsi untuk berkarya, untuk berkreasi, tapi jangan ditekan juga. Pun juga dalam komunikasi itu juga penting. Bagaimana menyampaikan kritik, saran. Kalau mungkin dulu-dulu kita ya biasa-biasa, tapi sekarang kan nggak bisa. Bisa, Iya. mereka Dalam hal berkomunikasi juga menentukan. iya, Kalau tetap kita mengkritik mereka harus ada cara supaya mereka nggak ilfeel, nggak sakit hati, nggak Iya. tersinggung. Nggak hilang ya Romo. Lama-lama muntaber, Iya makanya hilang. mundur ya. tanpa berita Iya. mereka. Banyak yang kena muntaber, kasihan kan? iya. Dikasih Nggak apa kalau Nggak ada kena muntaber? vaksinnya ya Romo. Oralit ya, Nggak ada vaksinnya. ora enlit Orang ora apa? apa? Berdoa. Lit apa sih? Nggak tahu. Baik, gitu sih. Iya, itu ya Jadi, Romo ya. Ya ini memang mesti kita pikirkan ya. Pikirkan bersama. Jadi Jadi keprihatinan kita bersama. Iya. Jadi gerakan kita bersama. Saya juga memang suka ya dengan anak-anak muda gitu, bergaul dengan anak-anak muda karena ya. Jadi gereja orang muda itu bukan hanya sekedar masa depan gereja, mereka juga masa kini gereja. Iya, karena ya, Bukan nanti ke depan. ya bukan nanti kamu belajar dulu nggak gitu ya Romo ya. Ya, sekarang ini juga gitu. Ya udah, artinya kita siapin mereka sebagai kader-kader yang akan meneruskan, melanjutkan. Memang di anak-anak muda kita itu kan ada aliran yang memang di satu pihak dia bisa berkiblat kepada yang moderat, yang lebih modern, Ya. itu ya. Tapi ada satu pihak anak muda juga yang saya perhatikan sekarang mereka lebih cenderung ke yang tradisional. Jangan salah. Iya. Yang mereka lebih senang dengan kayak yang lebih tradisional yang bagi mereka tuh jelas. Ada yang bilang, ada juga yang nggak terlalu senang kalau misalnya kalau di gereja ada romonya khotbah yang lucu-lucu. Ada yang nggak, anak muda tuh sampai ngapain ke gereja? Lebih baik saya nonton stand up comedy, itu kan lucu. Dia Betul. bilang. Ngapain mimbar dijadikan sebagai untuk melawak katanya kan? Ada sampai yang bilang begitu. Iya. Betul. Kalau mau Kalau- nyari kesenangan lihat aja online, nggak usah di gereja. Dia gitu. bilang, iya datang lucu-lucu katanya. Bagi itu yang aliran-aliran yang konservatif Iya. itu udah ada Iya. tuh, Iya. yang ke arah-arah situ. Betul, termasuk anakku. Jadi Tapi ada juga yang terlalu kelewat batas juga ada. iya. Heeh. Nah ini menjembatani nih dua aliran ini nih. Ya, jadi dibutuhkan itu ya Ya kita ini Kemampuan yang kita ini bermain dengan cantik. namanya Betul. cantik, memberikan ruang Iya. gitu, berusaha mengerti, memahami Hmm. dan komunikasi itu tadi ya Romo ya. Ya cara kita berkomunikasi itu dengan penting. mereka. Dan nggak Karena, menyalahkan. Kita bilang oh anaknya nggak mau nih. Iya. Gitu. Ternyata Dan kan tidak gampang untuk mempersalahkan mereka. Jangan Iya. harusnya. iya betul. Lalu mengkambing hitamkan mereka itu juga itu ya nggak bisa juga seperti itu. Karena kita harus memahami mereka, harus bertanya, menganalisa kenapa bisa terjadi seperti itu karena banyak faktor yang menyebabkan. Iya, karena kita berangkat dari kekhawatiran ya, seperti di luar di Eropa itu kan sudah nggak ada loh Romo. Tapi jangan anak muda. salah loh. Baru-baru banyak anak-anak muda yang Iya, dibaptis jadi Katolik lagi di Prancis. Mm-mm. Ada sekitar 40-an ribu orang yang kembali lagi ke gereja. Dan rutin setelahnya atau Sepertinya- hanya sesaat.
ya rutin mereka ada kegiatan. Itu kegiatan kayak di TIC, di Lourdes itu, di Lourdes itu anak muda banyak sekarang ke sana. Jadi ada semacam era kebangkitan bagi anak-anak muda kita, karena saya juga menyangka bahwa orang udah mulai jenuh dengan iklim sekularisme juga, itu bisa jadi. Orang menemukan, kadang-kala dalam sekularisme itu seringkali orang menjadi ambigu dengan dirinya. Mereka kehilangan penemuan jati dirinya seperti itu, pemaknaan dalam hidupnya. Dan akhirnya orang menemukan bahwa kita bisa menemukan makna kehidupan kita itu juga ketika kita masuk dalam suatu komunitas religius, dalam suatu agama, kepercayaan kita kepada Tuhan begitu. Kita bisa menemukannya sampai ke situ. Senangnya kalau bisa anak kita bisa menemukan seperti itu ya, Wan ya. Ayo kita bikin kebangkitan itu sendiri ya, Romo. Iya, harus. Iya, ada era-era kebangkitan sekarang. Sampai kapan sih orang akan bertahan dengan situasi yang pasti ada batasannya juga. Cuman waktunya kapan? Tuhan yang hanya Tuhan yang tahu. Bukan rumput lagi ya, Romo. Ini waktunya kita udah habis Dre. Oke, baik sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara. Seperti tadi Romo bilang, hanya Tuhan yang tahu. Tapi Romo bukan mau nyanyi itu ya sekarang ya, Romo. Nyanyi lagu apa sekarang nih, Romo? Ya, jangan lelah ya untuk bekerja di ladang Tuhan. Bagi teman-teman yang mulai loyo, yang kadang-kala juga mungkin mengidap muntaber gitu, mundur tanpa berita dari kegiatan-kegiatan rohani, dari kegiatan-kegiatan anak-anak muda. Ayo kita datang lagi, jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kita percaya kalau kita setia, kalau kita terus dengan penuh kesabaran bekerja di ladang Tuhan, Tuhan pasti menyiapkan berkat kok buat kita. Karena Tuhan tahu memberikan pemberian yang terbaik buat anak-anaknya yang setia. Jangan sampai kita kehilangan pegangan dalam kehidupan kita. Itu yang paling menakutkan ketika kita jauh dari Tuhan, kita kehilangan pegangan, lalu kita tidak menemukan lagi makna kehidupan kita. Nah, itu yang sangat-sangat disayangkan. Karena banyak kejadian akhir-akhir ini anak-anak muda itu dengan begitu gampang melakukan bunuh diri. Ya, ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang berat, ada yang bilang mental kayak stroberi gitu, kelihatan menarik tapi lembek gitu. Jadi daya juang kurang. Nah, jangan sampai kita jatuh kepada hal-hal seperti itu. Jadi tetap serahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sampai kapan sih? Gak mampu kita hanya berjalan menggunakan kekuatan kita sendiri gitu. Jangan lelah ya bekerja di ladangnya Tuhan. Oke. Mari kita nyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun
besar iman. Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, kita tetap ingat bahwa kita diajak untuk tidak pernah lelah terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu ya Romo ya? Jangan lelah. Ya, Ya. jangan lelah. Karena Tuhan tidak pernah lelah juga kok mencintai kita. Amin. Apapun keberadaan kita, bahkan dia rela menderita wafat sampai di kayu salib itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah lelah untuk selalu mendekatkan dirinya, mencintai kita apa adanya. Amin. Amin Romo. Baik, sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita dan kita harus selalu ingat akan pesan dari Romo Sisko, jangan pernah lelah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam situasi hidup kita, demikian juga buat teman-teman kita kaum muda, jangan pernah lelah dan percaya pasti Tuhan akan memberi yang terbaik. Iya, Gitu ya. selalu Romo ya. mencintai dalam kasih-Nya. Baik. Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, Romo Sisko Alexander, saya Francisca Audrey dan sahabat saya Laurencia Farni, kami pamit undur diri. Kita akan jumpa kembali di sesi obrolan ibu-ibu yang berikutnya, yang pasti dengan tema-tema yang sangat luar biasa dan menarik. Sampai jumpa.